Ketika kita sudah menempatkan JC itu berada di titik C atau berada di titik J, itu kita akan tahu berapa jarak gaya tersebut terhadap titik F ketika kita mengambil nilai momennya. Kenapa saya pilih di titik C? Karena ketika dia diuraikan menjadi JCX dan di sini saya taruh di sini JCY, ya, itu kalau jika saya mengambil nanti sigma momen di titik F, JCY ini akan tidak berkontribusi karena dia akan menuju atau segaris dengan titik F. Sementara kalau tadinya saya ambil dia di titik J, bentar, kalau tadi saya misalkan saya ambil di titik J, saya uraikan dia menjadi X dan Y, itu akan masing-masing memiliki jarak terhadap F dan itu akan merepotkan, walaupun sebenarnya bisa juga dilakukan. Nanti kalian bisa coba apabila dia diambil di titik J, diuraikan menjadi JCX dan JCY. Kalau demikian kita ambil sekarang sigma gaya-gaya di titik F sama dengan 0. Ini positif. Kemudian dia di sini kita memperoleh gaya yang bekerja adalah gaya yang 24. Misalkan sebentar, ini pulpennya ada macet. 24, gaya 24, lengannya terhadap titik F itu 40, yang 48 lengannya terhadap titik F 20, itu sama-sama putarannya berlawanan arah jarum jam. Kemudian BC, gaya BC yang ini itu akan menyebabkan positif dan lengannya 30 terhadap titik F, ya. Dan kemudian JCX yang lengannya terhadap titik F itu juga 30, sama dengan 0, dia positif juga putarannya terhadap titik F. Jadi ini minus 480, bukan 480, minus 960, 24 kali 40, ini juga minus 960. BC tadi dari potongan sebelumnya kita udah peroleh 16 kali 30, 480, plus 30 JCX sama dengan 0. Ya, sehingga ini sebentar min 960 min 960 plus 60 terus plus 480, nilainya min 1440 plus 30 JCX sama dengan 0. JCX adalah pindah 1440 jadi positif dibagi 30, dapatnya 48. Ya. Jadi kalau sudah dapat JCX, kita dengan mudah mendapatkan JC-nya berbandingkan geometri. Kalau JC-nya sisi miringnya berarti itu JC ini kan sama dengan IB kemiringannya. Itu ini kemiringannya horizontal 20, vertikal 15, diagonalnya pasti 25. Jadi 20, 15, 25 pakai Pitagoras. Jadi JC 25 per horizontal yang kita dapatkan berarti 20 kali 48 kali 25 bagi 20, nilainya 60. Itu hasilnya. Nah, sedikit lagi sebelum kita mengakhiri contoh soal ini,
Kalau hendak misalkan tadi kita memisalkan tadi JC itu di titik F, tadi saya ingin menyampaikan kembali, misalkan ini tadi, kalau JC itu tadi di titik J, ini ada JCX, JCY. Kenapa tadi saya sebutkan di situ? Karena ketika kita mengambil sigma momen di titik F, JCX dan JCY itu memiliki lengan. Itu bisa dilakukan tapi agak lebih rumit. Nah, kalau di titik C ini dia JCX dan JCY, ketepatan JCY itu ketemu dengan titik F, itu lebih mudah lagi. Kita nggak bisa ngambil di tengah-tengahnya karena kita membuat, walaupun kita memotong di tengah, tapi kita nggak tahu jaraknya berapa. Jadi itu kan lebih, ini triknya untuk mendapatkannya. Kalau untuk melengkapi perhitungannya, misalkan kita bisa sebutkan JCX itu kan dari geometrinya ini sama dengan 20 per 25 JC, ya kan, yang sisi miringnya, dan ini JCY adalah 15 per 25 JC. Jadi sebenarnya kita punya satu yang belum diketahui nantinya. Jadi kita lakukan hal yang sama, ambil sigma momen di titik F sama dengan 0, ini plus, ketiga yang ini tadi masih sama ya, yang ini masih sama nilainya, yang minus 24 ini masih ini sama semua nih nilainya ini ya, karena jaraknya masih sama. 24 kali 40 negatif, 48 juga kali 20 nilainya negatif, terus BC nya tadi yang 16 positif kali 30. Yang berbeda adalah sekarang JCX lengannya terhadap titik F itu ada 15, berarti 20 per 25 JC, ini JCX kali lengannya adalah 15. Ini dia positif searah rotasi jarum jam. JCY itu nilainya 15 juga positif putaran jarum jam, 15 per 25 kali JC, ini dia JCX, ini JCY, lengannya terhadap F itu adalah 20 ya. Tadi yang seluruhnya yang 3 biji ini nilainya minus 1440. Kalau ini 20 kali 15 bagi 20 kali 15 bagi 25, 12, ini berarti 12 JC dari sini, yang dari sini juga sama 12 JC sama dengan 0, berarti ini minus 1440 plus 24 JC sama dengan 0, JC jadinya 1440 bagi 24, ini nilainya 1440 bagi 24, nilainya tepat 60 seperti yang sudah kita dapat sebelumnya ya. Cuman di sini agak lebih rumit. Kenapa tadi saya tempatkan JC itu di titik C? Karena dia penguraiannya akan menyebabkan JCY ketemu di titik F. Sedikit lebih simpel perhitungannya. Oke, ini mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana metode potongan itu bisa diterapkan untuk mencari gaya batang di beberapa titik, beberapa batang saja, bukan keseluruhannya. Oke, terima kasih dan selamat sore.